Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anaral awalima binuri sayyidil alam. Wa sallallahu wa baraka wa karram ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibi taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil dhalam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina alhamdulillahi rabbil alamin. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad. Kata Habib Ali Habsyi, kepada Allah setiap pujian begitu besar tanpa terbatas. Anugerah idhabana biwujudil Mustafal Hadi Muhammad. Ketika Allah anugerahkan lawan kita berataan dengan wujudnya baginda Al-Mustafa Al-Hadi Muhammad. Alhamdulillah. Berhadir kian berataan di sini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat wujudnya baginda Nabi Muhammad. Atas syukur kita dengan kelahiran mulia baginda Nabi Muhammad yang tadi sudah membaca Simtud Duror maulidnya Al-Habib Ali Habsyi. Doanya tadi ulun melambat datang ujar guru muhlidi pian ustad datang jam 2 lebih. Nah, jam 2 lebih ini bingung ulun lebihnya berapa. Nah untung sawat berdoa satu mat. Waj'alna ya Rabbil hisnil hasin min jami'il balaya, kata Habib Ali Habsyi, ya Allah jadikan kami ini daripada benteng perlindungan daripada segala bala dan musibah. Luar biasa doa maulid itu. Mudah-mudahan doa maulid tadi diijabah untuk kita berataan untuk umat Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Lihat di depan musala kita ada musibah kebakaran terjadi kalau kada salah hari Jumat. Ulun pas lari di Taman Kamboja buka-buka ya jam 8 melihat kukus abutai di taman tuh di mana tuh jalan orang mungkin di pasar. Langsung ulun datangi ke sini masih kukus di tengah sini, belum ada api. Ini dalam ada apinya cuman kukusnya kelihatan. Itu pertama kali ulun orang Banjar ya yang banyak kebakaran di Banjarmasin ini melihat langsung kebakaran yang parah. Pernah di Basirih mendatangi kebakaran jauh jiwa pada tawa. Ulun melihat nangke apa luar biasa, artinya Banjarmasin ini pemadam menolong, artinya sukarela untuk membantu umat Nabi Muhammad di dalam bala dan musibah. Lalu bagaimana apinya sampai ke muka, ke tangan pemadam berbuluh-buluh. Nah artinya begitulah musibah. Tapi mudah-mudahan berkat bulan maulid ini tidak ada lagi terjadi musibah. Wa ja'alna ya Rabbil hisnul hasin min jami'il balaya.
Bahari ingat almarhum Guru Juhdi, Sidin termasuk anggota BPK. Sidin pernah ulun lewat di kampung Arab, Sidin pas bebaju oren, bebaju ungu Sidin. Pas ulun lewat, Sidin habis menyimbur daripada kebakaran di kampung Arab. Nah, ulun ingat ulun pas lewat situ, pas mengajar ada di kampung Arab situ, bulik sore-sore Sidin sibuk dengan pemadam. Guru Juhdi, masya Allah, guru Juhdi kita luar biasa beliau. Nah, musim kemarau ini artinya ya begitulah kebakaran api, makanya harus berhati-hati kita, berjaga-jaga ya, kada memasak jangan sampai sambil terguring, bujur-bujur kompor dihadangi ya, jangan sambil ngecek HP memasak ada tuntung-tuntung kena. Mun bahari itu ibu-ibu pemasak satu matah tuntung akan makan siang itu, wah ini 2 jam ada tuntung lawas laki mahadangi. Kenapa? Sebelum masak macam-macam dulu dilihat ya, pacar memasak nang nyaman, dipoto dulu kena diposting, akhirnya kada termasak lagi sudah. Jadi waktu itu kada kayak barokah, bahari setumat setengah jam tuntung, wah bahari bersalamatan nini itu nang 50 sampai 100 pemasak di rumahnya. Wah ini kada tahu lagi sudah berpesan Bang, kurang barokah waktu ya ini. Mudah-mudahan kita Allah masih berikan keberkahan waktu. Alhamdulillah kita bersyukur di sini berataan memperingati Maulidur Rasul, kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'at bihi kullul awalimi jahratan wal kaunu asbaha musyriqan biqudumihi. Bercahaya alam semesta ini, terang menderang di saat datangnya baginda Nabi Muhammad, lahirnya baginda Nabi Muhammad. Walamma wabarad wahina baraza sallallahu alaihi wasallam, ketika lahir, detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad, bercerita Ummu Syafa, bidan daripada Sayyidah Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad. Ibunya Abdurrahman bin Auf. Terjatuh bayi mulia itu di tanganku, kata Ummu Syafa, aku yang menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Aku lihat cahaya yang terang menderang sehingga tampak istana-istana di Persia, di Romawi begitu jelas. Jadi Romawi, Persia, Syam itu bangunan-bangunan yang indah, yang tinggi, yang mewah, peradaban yang tinggi. Tampak bangunan mewah itu dari kota Mekah ya, sampai karena saking terangnya kelahiran baginda Nabi Muhammad. Ibarat melihat di YouTube itu nampak daripada Baitullah, Qubbatul Hadra. Begitulah Ummu Syafa menyaksikan keterangnya daripada alam semesta. Padahal waktu itu kan waktu yang gelap. Wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda, sebelum waktu fajar masih kadang masih gelap, Allah lahirkan baginda Nabi kita Muhammad. Kemudian aku mendengar dibawa kemana ini? Gala ilal masyrik. Dibawa kemana? Gala ilal maghrib. Jadi Ummu Syafa pingsan melihat cahaya, kada sadar. Pas sadar mendengar percakapan malaikat yang membawa Nabi kita ke timur dan ke barat. Dikelilingkan bayi mulia ini ke alam semesta timur dan barat agar mendapatkan keberkahan daripada cahaya kelahiran Nabi kita Muhammad. Jadi wujudnya alam semesta ini karena berkat Nabi Muhammad. Nabi Adam tidaklah diciptakan oleh Allah, alam semesta bahkan arasy, kursi, galam, surga dan neraka tidaklah Allah ciptakan kecuali karena baginda Nabi Muhammad. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Seandainya tidak Nabi Muhammad, tidaklah aku ciptakan engkau wahai Adam. Begitulah bidayah daripada permulaan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terlahirlah cahaya itu di muka bumi ini. 14 abad tahun yang lalu terlahir cahaya indah,
alam semesta, pembawa kebaikan, rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Waktu sahar mihyatin al-halah li-safa wa bihi judul ali bil fadilah lil wafa. Guru kita Al-Habib Umar beliau bersyair, di waktu sahur adalah waktu ketenangan, keindahan, kebahagiaan. Di waktu sahur, di saat itulah waktu dilahirkannya baginda Nabi Muhammad. Allah pilih waktu sahur, waktu keberkahan, waktu yang mana setiap malam Allah tawarkan kepada hambanya, hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin, adakah yang orang taubat, orang yang minta ampun, orang yang meminta hajat. Allah tawarkan di waktu sahur sepertiga malam. Ternyata keberkahan tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang mulia itu, sebab di saat waktu itu pernah terjadi kelahiran baginda Nabi Muhammad. Waktu sahar bihyatib, waktu yang begitu indah bagi orang yang ingin keindahan, keberkahan. Maka dikatakan oleh guru kita, waktu yang paling mirip dengan surga adalah waktu sahur, waktu subuh. Itu paling mirip dengan waktu surga. Kenapa? Waktu subuh, ya, terutama waktu subuh semakin mirip. Subuh itu kadang kada, tarang kada, panas kada, dingin kada, mirip dengan waktu surga. Wasubhi idza tanafas, kata Allah, di waktu subuh berhembus daripada hembusan. Dikatakan hembusan daripada kemuliaan, keberkahan itu berhembus di waktu subuh. Karena di waktu sahurnya adalah masa-masa kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pesan kepada ibu-ibu ini tiga. Yang pertama, niatkan setiap waktu sahur bangun untuk sholat tahajud. Ini yang pertama. Terutama ibu-ibu yang sudah diisi anak ganal-ganal, ada lagi anak yang menyusu. Nah, bila anak masih menyusu itu ngalih menghendak bangun lagu bina apakah, tapi kewajiban menghendak diniatakan pun kayak biar nih berataan anak 40 tahun ke atas, ya kah? Ya, 40 tahun ke atas, berapakah ke atasnya tuh? Menkawa sudah bangun itu waktu sahur sudah bangun. Niatakan. Ini amaliyah pertama ibu-ibu. Ya, munajat di waktu sahur, laki pian biar aja goreng sidinnya kauyuhan habis begawi. Namun pian garap bagus lagi, ujar Nabi kita, Allah rahmati seorang istri nang memercikkan banyak ke wajah suaminya untuk sholat bersama. Memercikkan, jangan dikubui, dikipikakan aja. Dikipikakan wabahnya bangun, dikipikakan banyu, ada hadisnya. Ya, maka wanita istri seperti itu Allah rahmati, dapat doa Nabi kita Muhammad. Allah rahmati, kata Nabi kita, dapat rahmat subuh-subuh bila membangunkan lagi untuk sholat bersama, terutama sholat subuh. Ya, bangun di waktu itu. Ya, alhamdulillah bang, semakin tuha ini semakin ada tapi kawak kuring. Alhamdulillah, itu hikmahnya supaya kita itu malam banyak beribadah. Ya, kadang batukan semalaman kada taguring bawa ibadah. Ya, orang tua ini dasar kada tapi kawal lagi guring nang 5 jam 6 jam tuh. Ya, itu hikmah dari Allah Ta'ala. Nang guring 8 jam malam itu nang di bawah 40 tahun. Men di atas 40 tahun kebanyakan ya itu guring 5 jam lebih itu. Ada lagi sudah rasakan habian, asal pian bujur langsung bangun, bila tak bangun jangan menunda lagi. Ya, itu yang pertama, sebab waktu itu waktu yang mulia. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagian malam hendaknya sholat tahajud. Ya, itu adalah sunnah bagi engkau wahai Muhammad. Tapi Nabi kita Muhammad wajib sholat tahajud.
Jadi Nabi kita tidak pernah meninggalkan sholat tahajud seumur hidup beliau, baik di rumah ataupun perang. Kita sunnah, asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan bangkitkan engkau dengan pangkat yang tinggi karena engkau ahli qiyamul lail, ahli sholat tahajud. Niatkan mulai malam ini tahajud, istiqomahkan 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Bila belum bawitir imbah isya, ya bagusnya witir itu di akhir malam dikerjakan, yaitu imbah tahajud. Bangun jam 4 kawah aja, wah ini azan jam 5 10 menit, bangun jam 4 seperempat jam, bersih-bersih di kamar mandi, pakai mukena, yang sholat tahajud 2 rakaat. Nah, daripada guru kami, bila tuntung tahajud dan witir, menhandak zikirnya baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dikirakan 40 kali. Nah, itu ajib, itu doanya Nabi Yunus, tapi bertambah Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu ada di bukunya guru kita Habib Umar. Beliau menyusun untuk amaliyah imbah sholat tahajud 40 kali aja, jangan kurang, jangan lebih. Ya Hayyu Ya Qayyum. Tidaklah orang baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, orang yang sedih, orang yang gelisah, orang yang punya masalah, orang yang punya hajat, kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya dihilangkan, segala kesusahannya. Itu berkat doa Nabi Yunus. Siapa yang lebih susah daripada Nabi Yunus? Berada di dalam lautan, di dalam perut ikan. Ujar Allah, 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut iwak, dan gelapnya daripada lautan. Seandainya tidak zikir itu, Nabi Yunus akan berada di perut ikan sampai hari kiamat, akan keluar. Tapi berkat 40 hari beliau membaca itu zikir, wa zannuni idz dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdir alaihi fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca itu di waktu sahur 40 kali. Ya, setelah itu dengan istighfar sampai waktu subuh. Nah, mudah-mudahan kalau bisa pian benazar, ulun benazar sholat tahajud ini wajib bagi ulun. Bila ulun kada menggawi, wajib mengqadha. Itu hebat lagi. Jadi bila pian tak goreng kan waktu duha qadha, sahaja ko sholat tahajud qadhaan. Allahu Akbar. Sahaja ko sholat witir qadhaan. Yang mana pian nazarakan tahajudnya kah, witirnya kah, keduanya kah? Bila benazar pian satarusan gawi seumur hidup. Ada apa-apa. Ya, supaya semangat, supaya kada wani meninggalkan pian hukumnya wajib untuk diri pian. Ya. Nah, terutama yang misalnya apakah ada hajat, apakah garing, apakah ya Allah ulun ada hajat, ulun garing. Nah, ulun benazar bila kabul hajat, bila ampih garing, ulun wajib akan sholat tahajud 2 rakaat. 2 rakaat aja, usah 1000 rakaat. 2 rakaat aja benazar, dinazarakan. Ya, apalagi sudah tuh itu nang para meninggal tuh pas banget ada tuh ya. Kada lawas lagi benazarnya tuh. Kada lawas lagi bernazar ya, supaya kita ini mendapatkan kemuliaan waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sayang umur kita terbuang-buang, sayang waktu kita. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, bila orang guring 8 jam umurnya 60 tahun, ya berapa tahun guring? Guring 8 jam, ujar dokter bagusnya guring 8 jam sehari semalam. Umur 60 tahun berapa tahun guring? Guring 8 jam, umur 60 tahun berapa tahun guring?
20 tahun pian guring. Kita guring 20 tahun. Ya. Sepertiga waktu kita untuk guring. Nah, kira-kira kayak apa tuh kena melita ponik. Artinya waktu ini kan amanah. Makanya kata guru kita 4 waktu kalau bisa gunakan untuk ibadah. Ini menjadi kafarat waktu-waktu selama 24 jam. Yang pertama sebelum subuh. Gunakan waktu itu ibadah meskipun 1/4 jam. Ya. Yang kedua imbas sholat subuh. Kalau bisa sampai isyraq. Nah, sampai isyraq. Ini. Apakah nang diamalkan imbas subuh itu? Yasin, Waqiah, Tabarak bagus. Apakah yang pian baca Quran 2 lembar setengah bagus? 2 lembar setengah. Ya. Ada banyak, ada 2 lembar setengah itu. 4 hari 1 juz. 4 hari 1 juz, 2 lembar setengah setiap subuh sampai isyraq. Yang ketiga sebelum maghrib sampai maghrib, apakah nang dibaca? Siap-siap sudah, apakah nang diamalkan? Terserah pian meja, asal berzikir, beribadah. Dan waktu keempat imbah maghrib sampai isya. 4 waktu ini bila digunakan ibadah, zikir, ibadah, maka 24 jam itu dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak lalai, banyak lupa, banyak bagawinya, tapi berkat 4 waktu itu digunakan, Allah hitung 24 jam kita menjadi tebusan daripada 4 waktu yang kita gunakan untuk beribadah. Itu waktu-waktu mulia. Nah, setelah subuh ini waktu mulia. Ya, jadi yang pertama sholat tahajud niatakan, ya. Berat bang ini, mau dikesahkan berat, mau dipanggil berat, tapi mau diamalkan, ya enggak, mau dipandirakan ini nyaman, tapi mau diamalkan, tapi kan ada apa-apa ya, orang sudah berniat, ya berniat, jangan terbiasa lagi bangun subuh itu pinang alih, jangan, apalagi ibu-ibu yang di atas 40 tahun sudah bismillah, di atas 40 tahun, ya, mau subuh 40 tahun itu kawa lebih bagus. Luar biasa pun sudah istiqomah dalam taat dan ibadah. Yang kedua, perbanyak zikir, ya, zikir, apapun zikirnya, baik itu zikir ataupun sholawat. Jadi zikir 2 yang ulun ingin berikan ijazah. Yang pertama tadi kan ya 3 lah, imbah tahajud, ya hayyul qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Yang kedua zikirnya amalkan imbah adzan subuh sampai qomat baca 100 kali subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astagfirullah. Nah, ini bila pian sembahyang tahajud kawa, karena imbah azan yang sudah siap, tapi bila bangun pas azan tuntung baudu komat kurang, ya ada tamalakan lagi ini waktunya jar Nabi kita baca imbah azan sampai komat, kayak itu hadisnya. Kisahnya datang sahabat, ya Rasulullah ulun ini banyak daripada hutang, gawian ngalih, susah ulun ini fakir. Datang kepada Nabi, sahabat mengaduk kefakirannya, kesusahannya, banyak hutangnya. Kata Nabi kita, di mana kamu dengan amalan tasbihnya para malaikat, zikirnya para malaikat? Apa itu ya Rasulullah? Baca setelah adzan subuh hingga qomat di waktu itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Dia amalkan 1 minggu. 1 minggu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berataan lunas, berataan, ya dunia telah datang kepada saya dalam keadaan hina, kecil, dulu besar, dunia ngalih ditangkap, ngalih dicari, wah ini dunia itu datang seakan-akan kecil di dalam hidup saya. Begitulah
berkat daripada subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Yang ketiga zikirnya ibu-ibu kalau bisa diamalkan setelah sholat zuhur, baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Ya, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Bercepat ya Pak. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Imam sembahyang zuhur, nah ingatkan imam sembahyang zuhur ini waktunya. Ya, meskipun dalam hadisnya man qara'a la ilaha illallah al malikul haqqul mubin kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari umum kapanpun, tapi guru kita menyuruh imbah zuhur itu dibaca imbah zuhur. Ya, kana lahu amanan minal faqr, fadilahnya yang pertama selamat daripada fakir, selamat tidak kena fakir dunia, ada kengalihan dunia, ada paling kesulitan duit, ada kesulitan duit ya guru Yudi, ada kesulitan duit ya, kesulitan daging bisa aja. Yang kedua wa yu'min min wahsyatil gabri, dia selamat daripada ketakutan alam kubur ya, alam kubur dia tenang. Yang ketiga wa yastajlib lahul gina, menarik daripada kekayaan. Yang keempat wastuqriqa lahu babul jannah ya, wastuqri'a lahu babul jannah, mengetuk pintu surga. Ada 4 keutamaannya: aman daripada fakir, selamat daripada ketakutan kubur, menarik pintu kaya, mengetuk pintu surga. Ini bila baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali kata Nabi kita. Ini juga diijazahkan sama guru kita secara umum. Ulun sampaikan lawan pian ibu-ibu perbanyak zikir-zikir yang telah disampaikan. Jadi ada 3 zikirnya. Nah, yang keempat, hendaknya ibu-ibu sebelum guring menjaga adab. Nah, sebelum guring menjaga adab hendak guring. Pertama berwudu ya, mbah wudu mengkawa bersiwak. Nah, siwak ini sebelum guring bersiwak, tapi kalau sudah bersikat gigi sudah cukup. Tapi kalau Nabi kita beliau pakai siwak ini ya. Tapi kada apa-apa diulang sikat gigi juga, bersiwak juga kena hendak guring. Bahkan Nabi kita itu beliau meletakkan siwak di samping bantalnya beliau. Bila hendak guring bersiwak, bila bangun guring Nabi kita bersiwak ya. Apapun itu amaliyahnya, terutama kata ulama hendaknya orang bila guringnya berniat ada supaya bermimpi Rasulullah, hendaknya guring itu dengan adab dan perbanyak sholawat. Hendak guring perbanyak baca sholawat dengan adab ya, dengan adab berwudu, imbah itu guring. Kalau yang memang pas menghadap kiblat arah kiblat ya, telentang arah berbaring arah kiblat. Kalau pas ranjangnya arahnya seperti itu, kemudian baca sholawat sampai terguring. Nah, itu insya Allah Allah mudahkan untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi adab hendak guring ini niatakan supaya bermimpi Rasulullah itu gitu ya, niatakan. Jadi caranya kebanyakan di dalam kitab itu guring sambil baca sholawat sampai terguring. Jadi imbah berwudu, bersiwak, imbah itu pian baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, membaca ayat kursi ya, membaca bismillah 21 kali. Yang baca bismillah 21 kali aman daripada syaitan, aman daripada kecurian, dan diberikan perlindungan ya. Kemudian baca al-ikhlas 3 kali sama pahalanya khatam Al-Quran. Membaca al-falaq an-nas juga 3 kali ditiupkan ya, dipusut ke semua tubuh
Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, tiupkan, An-Nas 3 kali, tiupkan, dipusut ke semua tubuh. Itu doa-doa zikirnya. Imbah itu ditutup terakhir dengan sholawat sampai teguring, dengan sholawat sampai dia teguring. Apakah sholawatnya? Ya. Kalau hendak amalan supaya mimpi Nabi, baca daripada sholawat ummi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi 1000 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi sampai 1000 kali. Nah, Allahumma sholli ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Ada juga di dalam burdah membaca bait, ya. Na'am sara Taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya, daripada Habib Ahmad masyhur Toha Al-Haddad yang baca sholawat burdah ini 1 kali, tidur dengan adab, baca sholawat dan ditutup dengan ini 1 bait, ya. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Kata Imam Busiri, na'am sara, iya telah datang sara taifu, yang telah aku pikirkan telah datang. Siapa yang dipikirkan oleh Imam Busiri ketika tidur adalah Nabi Muhammad. Yang diganangnya Nabi Muhammad ternyata datang lewat mimpi, terbangun, kada kawa lagi taguring. Masih rasa keindahan itu kada kawa dilupakan. Itu artinya. Dan memang rasa cinta itu bercampur dengan luka, ya. Sakit karena cintanya, jadi rindu. Sakit menahan rindu, tapi ketika datang lewat mimpi, terobatilah rasa rindu daripada Imam Busiri. Sehingga kata ulama, itu bait Imam Busiri Shahihul Burdah, mimpi Nabi dibuat beliau dalam bait. Bila dibaca handak kuring, na'am sara kaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alimi bil alami, maka Allah mudahkan untuk mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sholat tahajud, yang kedua 3 zikir. 3 zikir, ya hayyu qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Kemudian yang kedua subhanallah bihamdi subhanallazim astaq. Yang ketiga la ilaha illallah al-malikul haqqul. Yang ketiga amalannya adab handak kuring. Nah, ini mudah-mudahan di bulan Maulid ini kalau kita amalkan, ya, kita amalkan. Satu kisah terakhir, ada orang hendak kuring senantiasa pakai siwak dia. Jadi bila kuring pakai siwak, ya, kuring diandak siwak di higa bantal. Sunnah Nabi kayak gitu, ya, tidur. Akhirnya dia ini meninggal di malam itu. Sudah di jenazahnya dimandikan, disolatkan, dikuburkan, masuk ke alam kubur. Datang malaikat nanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Terbangun, datang malaikat terbangun. Ditanya sama malaikat, inya malah mencari mana siwakku ya. Mencarinya kada sadar kalau di alam kubur, dikira masih di kamar, masih di kasur, ternyata di alam kubur. Malaikat, mana siwakku nih, mana siwakku kada ada lagi nih, mencari-cari. Karena bila bangun seguring pasti waktunya anak guring pasti. Ditakoni malaikat, ini man rabbuka. Jadi ada pemanggilan malaikat kan, menakuni itu aja. Abut mencari siwak, kejar malaikat sudah harus kita takuni gitu. Kita boleh kejar. Ini orang senantiasa hidupnya dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapan kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tanda cinta kita setelah memperingati Maulid Nabi adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Satu sunnah aja siwak ini bila biar hidupakan, bila biar amalakan hendak kuring, ini adalah sunnah Nabi Muhammad. Apalagi kalau sholat, satu sholat dengan siwak lebih afdal daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Pahamlah 70 kali sholat. Hadis sahih,
Orang yang siwak sembahyang 1 kali ini asar pian sembahyang bersiwak ini siwak. Nah, caranya gini. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Angka 8, putar 3 kali. Tengah 3 kali, lidah 3 kali. Udah, selesai. Itu caranya sunnah kayak gitu dalam kitab. Cara Nabi kayak gitu bersiwak. Ya. Gosok-gosok kenapa? Boleh aja gosok. Cuman cara Nabi gini ya. Allahu Akbar. Kamu masih berapa detik? Sholat kita sekali 70 kali lebih baik sekali dengan sholat daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Sunnah Nabi Muhammad, tanda cinta Nabi Muhammad, tanda cinta ya, cinta dengan Nabi. Ingat sunnah Nabi, amalkan sunnah Nabi. Ini adalah tanda cinta. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta lawan aku. Ini tanda cinta. Memperingati cinta, tanda cintanya apa? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah-sunnah yang terkecil, tapi tidak ada sunnah itu kecil, semuanya besar. Siwak ini tidak ada kecil, semuanya besar. Sunnah Nabi Muhammad adalah mulia dan agung. Dan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan aku, sungguh dia dengan aku di surga. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita masuk surga parang lawan Nabi Muhammad, parang dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya. Minta halal, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian ceramah yang disampaikan oleh Bapak Mulis Abdi.